Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya Taufik Saguanto dalam program acara Saling Sapa live IG dari Taufik underscore Q underscore Saguanto. Dan pada hari ini eh, kita akan kedatangan seorang ahli di bidangnya dari Universitas Mula Warman. Dan ini kita coba untuk terhubung dengan beliau. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Mas Ki, apa kabar? Ini Alhamdulillah lama kita baik. nggak ketemu nah. Iya, yang penting bisa ketemu ini. Sekarang di mana ini? Di Jakarta apa di Jakarta atau di ini? Samarinda. Lagi di Samarinda sekarang ya. Panas kah? Enggak, saya sekarang di Jakarta. Soalnya kan Oh, sekarang di Jakarta. mulai pertengahan Maret itu kan kelas online. Jadi ya Jadi udah enak ya, daripada bisa ke rumah di bisa Jakarta ya. ketemu anak-anak. Sip, 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 sip. Ya, mungkin di awal mungkin perkenalan dulu, biar teman-temanku yang di sini tahu. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sih sebenarnya sahabat lama dengan Mas Ki. Kalau sekarang saya diajak live IG, kemudian saya dimintain pendapat itu kebalik. Sebenarnya Mas Ki itu adalah guru saya. Enggak ada, enggak bisa gitu. Enggak lah. Iyalah. S1 ku aja maksa, S1 ku aja selesainya Nggak maksa. ada. Tapi ilmu tentang kehidupannya oke banget. Dan Ya, ilmu kepake sampai kehidupan sekarang tapi loh Mas. dan kehidupan ini nggak cukup loh untuk ngadepin apa ya Nggak realitanya cukup sekarang bangku ini. sekolah. Hmm, 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 hmm. Ya buat aku, tapi kan ini bicara soal resesi, bicara soal Ah, ekonomi. Jadi butuh literasi dari orang yang makan bangku sekolah buat aku sekarang. iya, Makanya iya. untuk bagian dari apa ya? Bagian dari kita ambil pendapat tuh kan nggak hanya basic our story in life atau basic dari our experiences gitu kan. Jadi Iya, iya. bagaimana aku mengcombine jadi dari teman-temanku ini yang ya mungkin ahli di bidangnya ya harus dimanfaatkan dong. Oke, saya lanjutkan kenalan dulu ya. Saya Siap-siap. Justina Ade. Hmm. Saya sehari-hari dosen di Fakultas Ekonomi and Bisnis Universitas Mula Warman. Saya berkarir sudah 28 tahun menjadi dosen di Fakultas Ekonomi. Kemudian pendidikan saya terakhir saya lulusan Universitas Dalam Negeri aja, yaitu Universitas Brawijaya. Oke, Keren kok, Brawijaya itu keren banget. Aku aja nggak bisa masuk Brawijaya. eh aku jadi di sini bebas, keluar konteks bebas. Ini ngalir aja. Sebenarnya ini semacam reuni, cuman biar reuninya ada temanya, dikasih tema lah. Kalau buat aku sih sekarang itu aku sempat merangkum ya dari beberapa pendapat gitu bahwa resesi itu ada tanda-tandanya. Kan penurunan produk nasional bruto PDB selama 2 kuartal berturut-turut, dan ini sudah masuk kuartal kedua dan minusnya semakin parah. 4,3% di tengah ya, 4,3% naik turun. Penurunan PDB sebanyak 1,5% dan ini sudah lebih dari 1,5%. Penurunan kegiatan manufaktur selama periode 6 bulan, dan sekarang ya memang uh, mau nggak mau kan penurunan, nggak ada yang normal kan, nggak ada karena memang pandemi. Terus penurunan pekerjaan non pertanian sebesar 1,5% dan ini sudah lebih dari itu. Menurunnya jumlah lapangan kerja di lebih dari 75% industri selama 6 bulan atau lebih, dan sekarang 6 bulan dan terus and counting dan terus jalan. Terus keenam, peningkatan angka pengangguran sebanyak 2 poin minimal di angka 6%. Dan sekarang sudah jujur lebih dari 6%. ya. Menurut seorang Ibu Justina Ade itu gimana? Nah, sebenarnya sebelum kita bilang bahwa kita masuk resesi atau diambang resesi, kita definisi resesi dulu deh. Oke, siap. Resesi itu adalah jika pertumbuhan ekonomi suatu negara
itu minus selama dua kuartal berturut-turut. Kuartal. Dan basisnya year on year ya, bukan kuartal to kuartal. Tapi year on year, tapi kuartalnya yang dengan kuartal yang sama, different year, gitu kan? Ya, Ya, oke, tapi siap. kalau misalnya sekarang Indonesia menyatakan resesi itu belum, kita masih diambang resesi. Karena kuartal pertama kita tahun 2020 itu pertumbuhan ekonomi kita masih plus, yaitu 2, something. 2, gitu ya. Ya dibuletin 3 lah boleh. Ya, 3. Kemudian kuartal kedua kita turun sampai minus 4,7. Ya, 4. Ya, 5% anggap. 5% lah ya. Nah, sekarang kita menghadapi kuartal ketiga, kalau kita pertumbuhan ekonominya tetap minus, berarti kita udah resesi, seperti yang gitu. dinyatakan oleh Singapura, Amerika, dan lain sebagainya. Tetapi kita ini belum. Makanya saya lihat pemerintah itu berupaya mati-matian supaya kita nggak jatuh ke resesi, dengan salah satunya adalah memberikan bantuan sosial kepada stimulus juga stimulus ekonomi. Kemudian pencairan gaji ke-13 PNS itu juga stimulus ekonomi. Kemudian sekarang yang terbaru adalah kebijakan bagi karyawan non ASN yang gajinya di bawah 5 juta itu ada apa namanya ya, bantuan sosial sebesar 600.000 per bulan. Itu adalah salah satu upaya-upaya pemerintah dalam menahan supaya Indonesia itu nggak jatuh ke jurang resesi, gitu. Tetapi apakah kita nanti kuartal ketiga ini pertumbuhan kita minus atau pertumbuhan kita di atas 0%? Itu kita masih nunggu-nunggu harap-harap cemas gitu loh, Mas. Iya, betul. Tetapi ada 2 pendapat ya. Ada yang kubu optimis itu menyatakan bahwa Indonesia bisa keluar dari resesi asalkan PMI atau Prompt Manufacture Index itu naik di atas 50%. Artinya selama ini perekonomian Indonesia itu memang ditopang oleh konsumsi, bukan produksi. Betul. Jadi ya kan, kita banyak konsumsi, makanya dengan 270 rakyat itu kita nggak usah produksi, kita konsumsi aja, kita pertumbuhan ekonominya udah naik kok. Iya, tapi kan sebenarnya bias kan, sebenarnya bias. Benar. Kalau konsumsi itu kan berarti, kalau saya kebanyakan dari orang-orang yang berpikirnya sih gini, kalau di sebuah rumah, kemudian kita itu kapan gajian nggak pernah, tapi apa istilah jual sesuatu nggak pernah, tapi kok konsumsi terus. Berarti kan entah batu batanya di rumah itu dikurangin terus dijual, entah masnya ibunya dicopotin, kan kita nggak tahu. Dan yang paling bahaya itu kan buat aku ketika negara ini tidak dipaksa untuk jadi produsen, at least buat dirinya sendiri, maka natural resources yang buat aku yang dalam ancaman, karena bagaimanapun aku ini, natural resources-nya pasti akan terancam. Karena memang paling mudah, karena orang bego pun kalau jual natural resources itu kan langsung jadi uang. Kita yang saya takut, tambah, Mas. Betul. Yang saya takut adalah kayu di dekat-dekat Mula Warman situ makin habis. Ya, batu baranya juga dikeruk. Dan eranya sekarang, kalau buat saya itu sekarang ada secercah cahaya gitu kan, di mana di mana nikel itu kan ternyata sekarang sangat dibutuhkan sebagai bahan baku baterai kan ya. Pengganti energi, pengganti energi untuk penyimpan energi kan gitu ya. Dan ini kalau juga kita cuman diambil seperti halnya dulu timah, cuman dijual mentahnya saja sampai itu habis, dan yang tinggal sekarang adalah kerusakan alam, ya kita bego ketiga kalinya setelah boom minyak bumi di era 70-80 hancur, terus kemudian di era 80-an itu non migas seperti halnya timah itu juga hasil hutan juga cuman dijual mentahnya, dan sekarang yang tinggal ada kerusakannya. Kalau ini juga nikel ini juga nasibnya sama, ya saya nggak tahu lagi. Jadi kita memang benar-benar sama kayak sebuah rumah tangga yang
nggak pernah jual apa istilahnya nggak punya menghasilkan apapun, tapi terus belanja normal kan berarti there is something wrong in this country. Di rumah itu kan there is something wrong. Salah satunya mereka sama dengan menghancurkan pelan-pelan dirinya sendiri dan itu yang saya takut. Dan Nah, betul. dan kalau aku lihatnya sekarang apa ya antisipasinya tulit kalau cuman ya memang paling gampang kemudian dengan kita semua berkonsumsi dan itu semua eh, apa namanya persentase kita naik dari yang tadinya karena kita berkonsumsi aja sebenarnya kan 4,5% sampai 5% kan bisa dicapai hanya dengan kita tiap hari makan semua, belanja terus ke mall. Itu sebenarnya Indonesia itu naik 5, tapi berarti kan ada yang diambil untuk nutupin 5 itu karena memang sampai hari ini kita sama sekali tidak punya blueprint yang jelas untuk membuat negara ini at least dia memproduksi untuk dirinya sendiri. Dan saya memang bukan bagian dari orang yang pesimis. Tapi juga kalau optimis banget ya kebacut gitu bahasanya orang Jawa ya terlalu berani. Kalau buat aku sih gitu. Terus sampean gimana? Bener ya. Sekarang gini, banyak pola untuk ini apa namanya untuk keluar dari ini ancaman resesi itu ya. Nah, seperti yang kita katakan tadi bahwa Indonesia itu produk domestik brutonya atau pertumbuhan ekonominya itu ditunjang oleh ekonomi. Nah, mengapa kita itu sampai terperosok sampai 4,2%? Minus 42%, itu karena penjualan mobil dan motor itu turun 70%, pariwisata 16%. Tapi kalau konsumsi makanan dan lain sebagainya itu normal, ini apa namanya normal ya. Berarti memang penjualan mobil dan motor itu memang menopang pertumbuhan ekonomi Indonesia. Jadi gini, kan dulu ada gini, dulu itu ada salah satu ekonom yang saya senang, Muhammad Khatib Basri, itu dia bilang gini malah, kalau mau lihat pertumbuhan ekonomi itu jalan di suatu negara atau tidak, lihat di jalan-jalan utamanya, kalau masih ada truk yang berisi mobil-mobil baru atau motor-motor baru, berarti ekonomi negara itu masih jalan, katanya gitu. Artinya rakyat itu mempunyai pendapatan lebih untuk mencicil kendaraan. Konsumsi ya betul. Konsumsi. Nah sekarang kenapa kita sampai kita kan untuk itu. Iya. Nah kendaraan itu bisa jadi untuk dipakai atau untuk produksi lanjut dan lain sebagainya gitu ya. Nah sekarang bagaimana cara pemerintah untuk keluar dari resesi? Itu kita harus banyak belajar dari Cina terus terang Mas. Kalau kalau Amerika itu dia ini apa namanya lebih menekankan pada bantuan sosial seperti Indonesia untuk mengangkat konsumsi masyarakat. Tetapi kalau Cina dia tidak serta-merta gitu kan, memberikan bantuan, tetapi dia justru meningkatkan produksi masyarakatnya, tapi untuk kebutuhan dalam negeri, bukan untuk ekspor. Jadi dia lebih mandiri, dia nggak mau ekspor. 5 tahun yang lalu atau 3 tahun yang lalu, Cina berproduksi itu semuanya untuk ekspor. Makanya sampai dia terjebak perang dagang dengan Amerika karena ekspor Cina itu merajai seluruh dunia. Nah tapi sekarang setelah pandemi ini, guyonannya gini, apa yang nggak diciptain Tuhan, Cina nyiptain gitu kan? Iya, bulan aja ditiru. Iya makanya, hebat. Ya itu. Nah terus dia menerapkan strategi dual cycle. Dual cycle itu artinya dia menggenjot produksi untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri. Sisanya dia ekspor untuk negara-negara sahabat. Jadi meskipun dia rekornya itu perang dengan Amerika, sedikit pun media sana tidak pernah jelek-jelekan Amerika. Dia fokus secara internal membangun negaranya. Itu yang pertama. Terus yang kedua, dia juga mengkampanyekan sama masyarakatnya untuk membersihkan piring makan. Jadi makan tuh nggak boleh ada sisa di Cina. Dan itu ikut Rasulullah kan? Itu ikut Rasulullah kan? Rasulullah kan sampai di jari pun, iya. Jadi sunnah, jadi sampai Rasulullah tuh sisa-sisa yang di jari ini sampai diinin karena bagian dari sebentuk rasa syukur, terima kasih sama Allah. Betul. Jadi sampai nggak bersisa.
Sekarang itu di Cina, orang makan tuh harus habis di piring itu. Nggak boleh dia ngambil Betul. kebanyakan. Karena sisa-sisa makanan itu yang wasting, apa ya, yang wasting food, itu kalau Iya. diakumulasi dalam satu negara, itu jumlahnya itu besar sekali. Dan itu pemborosan. Dan mau tahu nggak? Dan mau tahu nggak siapa pembuang makanan terbanyak di dunia? Indonesia. That's good. Iya, Indonesia ini Soalnya hebat. gimana Mas? Gimana Mas? Orang Indonesia itu ngundang orang 200, dia nyediakan makanan 400 loh. Iya, hebat kan? Hebat Hebat kan? Indonesia. Iya. Coba kalau kita keluar negeri dulu, kakakku itu ada yang suaminya orang Inggris ya. Dia kalau ngundang 5 orang, datang orang 6, langsung tuan rumahnya itu bilang, untuk orang ke-6 kita nggak nyediakan makanan. Gitu dia striknya. Tapi kalau di Indonesia Karena itu ini kan, bisa nyediain untuk 10 orang. kalau di Indonesia itu kan kita ngundang 200, nyediain makanannya 400. Betul. Saking kita itu memang itu budaya yang agak susah untuk di ini, tapi bukan nggak mungkin kalau kita rubah, karena dulu kita kalau ketemu teman kita pelukan, sekarang kan kita gini, kan Aneh budaya itu bisa dirubah gitu loh, bukan ya, harga tapi mati. aneh. Ya artinya gini loh ya, kita sudah mulai harus berpikir efisien ya untuk perekonomian negara. Memang pertumbuhan ekonomi kita ditopang oleh konsumsi ya, tetapi itu pun juga bukan serta-merta kita menghabis-habiskan atau memboroskan sana sini. Tetap kita harus efisien bagaimanapun juga. Bahkan yang buat aku ngeri itu gini loh Mbak, yang buat aku ngeri lagi itu bahkan untuk memproduksi untuk dirinya sendiri, sampai itu untuk urusan produk-produk pertanian yang kita itu tinggal tebar itu sebenarnya sudah tumbuh sendiri gitu kan. Iya. Jadi mamanya kita sudah mulai malas menanam, jadi petani takut nanti ada biaya perawatan kulitnya, takut hitam gitu-gitu kan. Kan ngeri juga ini kalau seperti ini dibiarkan. Dan mulai sekarang anak-anak kita sudah nggak ada loh yang bercita-cita jadi petani. Iya betul, itu memang sekarang harus harus dimulai dikampanyekan lagi bahwa back to nature itu sudah memang sesuatu yang keren gitu. Udah nggak bisa ditolak lagi. Karena setelah pandemi ini, mereka yang ekonominya tinggi ya, orang-orang kaya-kaya di luar negeri itu sudah dia larinya ke remote island, dia nggak mau lagi tinggal di kota. Betul. Dan mereka bercocok tanam. Dan buat aku ya, pertahanan sebuah negara itu, sistem pertahanan paling riskannya itu bukan pada saat kita nggak punya senjata, terus kemudian saat kita diserang orang kita nggak bisa balas menyerang gitu. Ternyata yang paling bahaya sekarang ini sistem pertahanan modern itu adalah bagaimana kita bisa bertahan dalam perang jangka waktu lama, itu bukan memiliki cadangan senjata yang cukup, tapi cadangan makanan yang cukup. Dan itu sebenarnya tentara nomor 1 di sebuah negara tersebut adalah para petaninya. Iya betul. Dan kita nggak punya pasukan itu. Sebenarnya sih pertanian di Indonesia itu luar biasa ya. Saya pernah tahu itu di Kutai Timur, daerah Bengalon, itu penghasil penghasil jagung nomor 1. Tetapi hasilnya itu nggak bisa dibawa keluar karena biaya transportasi itu mahal, Mas. Sama Mas tahu di Mahulu, Kalimantan Timur, itu penghasil coklat nomor 1 seluruh dunia kualitasnya. Dan bibitnya itu dibeli oleh pabrik coklat ternama di dunia apa gitu, Dairy Milk atau apa gitu. Nah mereka di sana bisa bertanam, tapi hasil coklatnya itu nggak bisa dibawa ke ini. Makanya kemarin itu infrastruktur itu sesuatu yang penting untuk ini mobilisasi alat pertanian. Betul. Ya, cuman permasalahannya ketika infrastruktur itu jadi bagus, yang manfaatkan itu bukan orang pertaniannya sebenarnya, malah serangan barang impor dari luar negeri yang makin kencang. Ya, kesalahannya itu yang di situ. Benar, iya, soalnya yang tadinya dia mau datang ke sebuah tempat itu mengalami kesulitan karena kesulitan transportasi. Padahal kita buat transportasi dan segala macam sarananya itu kan untuk mempermudah itu keluar dari sana kan.
Mm-mm. Tapi yang terjadi adalah antara barang luar, bahkan luar negara itu masuk sama penduduk sana mengeluarkan produknya, ya lebih lebih banyak produk impor. Apalagi sekarang itu lebih bego lagi, ada pelajaran untuk impor. Kepalaku langsung pusing. Ya itulah, dari dulu kita itu kekurangannya kita nggak bisa Ampunan. ngasih nilai tambah, Mas. Kalau produksi Iya saya betul. rasa semua orang bisa. Kita itu Iya, buktinya ya, iya, hijab, baju, segala macam apa tekstil kita nomor iya. satu loh. Oh Tetapi iya, nomor untuk satu, memberi keren. nilai tambah, memberi brand atau merek itu kita belum. Makanya itu. Jadi memang harus ada partisipasi dari semua masyarakat ya untuk Mm. ini. Kalau kita cuma Dan ya ke depan aku terima. mungkin apa ya, Menteri Pertahanan itu sebenarnya juga Menteri Urusan Pangan. Iya betul, ketahanan pangan. Buat ketahanan pangan itu sekaligus dia Menteri Pertahanan semua, pertahanan Mm-mm. semesta gitu buat aku. Jadi itu memang kabinet ke depan ini memang harus mikir, ya namanya seorang seorang nanti itu juga nggak hanya tentara, tapi juga yang tentang ketentaraan, tapi juga tentang pertahanan apa namanya pangan di sebuah negara. Dan ini kita Mm-mm. diambang masa kita negara kepulauan. Ketika negara kepulauan ini yang terpisah-pisah ini kemudian kita nggak punya ketahanan pangan, enak Mbak kalau mau dihancurin. Enak Iya banget. benar, Dan kita logistik. nggak punya benteng sama sekali. Iya, logistiknya selesai dan nggak ada negara yang kuat menghadapi logistik, karena sekelas Nazi Jerman pun itu hancur, Mm-mm. nggak usah diserang. Ketika dia logistiknya habis, dia mau Diputus nyerang, ya. diputus, selesai dia. Dan itu yang aku nakutin. Dan eh, di Indonesia ini sekarang kita energinya kebanyakan hanya untuk perebutan kekuasaan, dan itu buat aku gak keren Betul banget. sekali. Betul sekali. Dan untuk menunjukkan siapa yang apa, untuk persiapan hanya untuk sekedar resesi, pergantian Heeh. kekuasaan, penguasanya siapa ganti. Dan itu buat aku untuk kita bangkit sekarang ini lebih sulit. Kalau aku dari sisi itunya, karena eh, kita bersatu pun itu sebenarnya udah berat. Apalagi posisinya seperti ini, eh, suksesi selalu fokusnya terhadap suksesi pergantian suksesi Kekuasaan. kepemimpinan. Ya, yang sekarang mamanya sudah siap-siap tahun 2024 udah persiapan mau nyerbu untuk persiapan tahun 2024. Siapa calonnya? Dan itu terus-menerus setiap 5 tahun. Dan buat saya sih sebenarnya kalau kita fokusnya pada sistem, mau presidennya itu bukan orang, bahkan topeng monyet Hmm. sekalipun, itu ekonomi akan jalan. Iya, soalnya dari konsumsi Ya, tadi itu. betul, betul. Jadi jangankan presidennya itu orang, di istana itu kemudian diambil satu topeng monyet yang lucu, ditaruh di situ, itu sebenarnya ekonomi kita bisa naik 5%. Tapi fokusnya kita sekarang tetap itu aja. Mulai, padahal kalau kita mau belajar lebih jauh lagi sebenarnya, Hmm. kalau kita fokusnya cuman pada suksesi pemerintahan, kita cuman dapat selera aja. Oke lah, jagoanku jadi gitu. Tapi Hmm. setelah jagoanmu jadi, sama kayak gini loh. Orang itu fokus sama sebuah pernikahan yang mewah, Iya, bukan fokus bagaimana setelah pernikahan. pernikahan. Nah, itu sama Indonesia kayak gitu sekarang. Dan itu akan terus-menerus seperti itu. Dan apa ya? Nggak tahu ini kita sampai kapan akan berubah jadi dewasa gitu ya, jadi sebuah negara itu. Aku ya, kalau lihat kayak gini nih, aku ngomong sama seorang guru besar ekonomi gini nih, yang ada pusing kepalaku malan. Ya itu. Karena memang indikasi ekonominya depend on, not depend produk, PDB, not depend on manufaktur. Kan ekonomi itu kan selalu dari manufaktur, PDB, terus jumlah lapangan kerja, kan selalu ekonomi depend on that gitu. Bahwa tapi sekarang kalau kita tarik semua ujung-ujungnya, tarik semua ujung-ujungnya semua di politik Betul. dan kekuasaan. Jadi aku akhirnya ya mau ngomong apa gitu kan ya, ketika semua ditarik ke situ. Ya, karena gini loh Mas, kita itu memang
menganut sistem politik itu juga setengah-setengah, demokrasi Pancasila, demokrasi malu-malu, Iya. sosialis. Kalau sosialis di Cina bekas dia setelah berpuluh-puluh tahun dia jadi negara sosialis, dia masih mindsetnya sosialis, artinya dia nggak mikir perebutan kekuasaan, yang penting dia produksi gitu loh. Dia karena sudah teranu ini. Nah, sementara kita itu mulai dari zaman kerajaan, mulai zaman ini isunya itu kan pergantian kepemimpinan terus. Kita kebetulan juga kita itu dianugerahi banyak sekali sumber daya, kemudian kita menanam juga tidak perlu effort ya. Ibaratnya menanam padi. Terus dari ini diamankan tidak ada season yang apa namanya, cuaca yang ya cuman di sini kan musim kan cuman dua. Dia dimanjakan tiap hari matahari ada. Betul. Jadi memang nggak perlu misalnya kita harus produksi satu tanaman di rumah kaca atau apa. Kita itu Nah, cuman kesalahannya dari ekonomi Indonesia, kesalahan itu kita itu pasar itu loh. Artinya misalnya di Brebes panen brambang gitu ya. Itu nggak tahu ditaruh di mana. Mereka melepas ke pasar bebas. Artinya apa? Begitu melimpah harga turun. Tapi nanti begitu nggak ada istilah penyangga. Saya dulu kok justru mengingat zamannya presiden kita dulu ya, ada penyanggah bulog itu, artinya berapapun petani bisa diserap kemudian nanti didistribusikan, entah itu ada ya sebenarnya kalau mau gitu loh. Fair jalan KUD itu bagus sebenarnya, tapi kan dulu KUD kan dipakai untuk kepentingan politik tertentu, untuk pemenangan kepentingan tertentu. Itu yang aku nggak masuk. Iya, ujung-ujungnya kalau kita tarik itu adalah semuanya depend on the political will, bukan sebuah sistem berjalannya sebuah negara secara masif dan terus-menerus yang terstruktur, nggak bisa seperti itu. Jadi kalau ditarik-tarik lagi kayak gitu, selalu larinya ke ekonomi, ke politik lah gitu. Ke politik. Terus juga di negara kita ini untuk petani atau mereka penghasil atau memberhasil produk itu nggak ada kepastian bahwa hasilnya itu bisa diserap pasar atau dengan harga yang itu dengan harga yang layak, stabil ya, yang stabil gitu. Ya ini memang. Jadi mungkin sistem ekonomi kita ini, dan sistem ekonomi kita itu masih tergantung pada rente loh Mas. Misalnya gini, saya ini nelayan. Saya ini nggak punya modal, saya dikasih modal dengan harapan saya beli kapal, kemudian saya mengembalikan dengan hasil tangkapan saya. Nah, hasil tangkapan saya ini itu dihargai oleh orang yang beri modal saya. Mati kita. Itu produksi juga demikian. Demikian. Jadi kita menjual hasil produksi kepada orang yang memberi utang kepada kita. Nah, itu sebenarnya harus diputus itu mata rantai itu. Akhirnya seperti petani nelayan tuh nggak akan dapat hasil karena dia tergantung sistem ekonomi yang harus dipotong itu. Kalau mau ditarik-tarik aku tahu caranya. Caranya ini loh, pakai tulisan paling bawah itu loh. Spiritnya harus making money from zero. Nah, itu dia. Nah, jadi jangan langsung bermimpi punya kapal kalau memang kemampuan finansialnya dan experience-nya belum sampai punya kapal. Ya kalau sanggupnya dia cuma tukang pancing, ya mancing. Dia yang expert untuk urusan mancing. Tapi kan kalau nggak sampai punya kapal kan nggak keren. Iya. Ya jadi nggak bisa bedain antara pekerjaan itu sebagai sarana pamer, sarana untuk kebanggaan, sama pekerjaan itu sebuah jalan untuk dia itu semata-mata kerja itu untuk memenuhi kebutuhannya dia. Kalau di sini kan buat panggung juga. Itu trouble-nya di situ. Trouble-nya kan di situ, akhirnya naiknya taraf kehidupan dia sebagai pengusaha katakanlah, itu bersamaan dengan gaya hidupnya naik juga. Betul. Dan yang paling mahal itu kan
kan gaya hidupnya yang mahal. Yang mahal itu kan gaya hidupnya. Terus kemudian satu lagi, orang sampai terpancing untuk kemudian pinjem itu dengan bunga yang lumayan tinggi itu, ya kan karena mentalnya belum disiapkan untuk jadi pengusaha. Pengusaha. Betul, the real entrepreneur itu kan sebenarnya nggak punya uang supaya punya uang, tapi ini kan mereka nggak nyiapkan mentalnya sama sekali. Dan juga aku bisa sampai mengkritisi sampai ke sistem pendidikan kita. Gitu. Pendidikan kita itu sama sekali, Mbak kan sudah sampai sekolah S3 udah pernah ngalami bagaimana sekolah pendidikan dasar itu mestinya mereka sudah diajari how to create. Tapi di sini cuman diajari how to operate. Dan itu berlanjut sampai terus kemudian sampai di kemudian hari mereka tiba-tiba saya sudah menyelesaikan jenjang pendidikan saya semua. Tapi ketika itu dicari kurikulumnya semuanya ketika ditarik semua itu memancing kita untuk how to be operator, not creator. Itu juga masalah juga. Nah sebenarnya kalau saya lihat memang pandemi itu adalah musibah bagi kita semua ya. Artinya itu adalah suatu tetapi saya tetap bisa melihat peluang bahwa sekarang ini waktunya kita itu mulai reorganisasi lagi semuanya. Betul, iya. Mengorganisasi hidup kita lagi, benar. Organisasi hidup kita. Merestart, betul. Lagi. Betul. Kalau dulu kita masih aduh budaya nggak enak atau budaya ini. Sekarang kita sudah harus mulai mulai bisa menerapkan nilai-nilai yang baru gitu loh. Betul. Artinya kalau dulu kita nggak akan sukses kalau kita tidak tinggal di kota besar. Tapi sekarang kita bisa di daerah-daerah pun kita juga bisa maju. Dimanapun bisa maju. Bisa pun, iya. Nggak ada batas-batas itu. Nggak ada batas. Cuman yang sekarang kita harus ini kan akhirnya balik lagi to the mentalnya kita yang ini. Mental kita ini sebenarnya kita itu punya peluang sebagai bangsa yang besar karena sampai hari ini nggak bisa loh negara-negara lain tuh bisa bikin struktur bangunannya kayak Borobudur aja kan nggak ada sekokoh itu. Iya. Ya, berarti kan kita sebenarnya kan bangsa kreator. Tapi kita dipaksa, dijajah, disiksa, dimanfaatkan, ditipu. Itu sampai mental kita lupa. Kita di-downkan. Ya di-downkan sampai jati diri kita bahwa kita itu bangsa kreator itu hilang. Ditambah lagi. Nah sebenarnya sekarang ini waktunya ini ya nggak usah terlalu berorientasi di kota. Kita sudah mulai bisa menyebar sih sebenarnya. Betul, itu keren. Kalau perlu malah sekarang di tempat-tempat terpencil itu sebenarnya tantangannya lebih masih terbuka, peluangnya ya terbuka dan biaya hidup juga nggak tinggi sih kalau buat aku seperti itu. Bener. Malah sekarang ini kalau di kota itu biaya hidupnya kan habis untuk style, untuk sesuatu yang nggak berpengaruh apapun ke produktivitas. Mungkin itu sih ya. Kok akhirnya kita kok menghujat sistem yang ada ya? Tapi memang nggak ke sana sih. Akar masalahnya di sana soalnya. Betul. Energi kita sekarang paling besar ternyata kalau buat aku almost 60 or 50% itu habis untuk gontok-gontokan. Betul. Dan untuk suksesi. Untuk suksesi kepemimpinan. Padahal suksesi kepemimpinan kalau di negara kita itu lelucon kalau buat negara lain. Karena kalau di Afrika itu baru diketahui hasilnya 20 hari. Di negara-negara Eropa itu 1 minggu. Di Amerika itu 1 hari. Di Indonesia bahkan sebelum pemilu itu sudah ketahuan siapa yang ya soalnya gini kalau dulu pemilu itu menganut asas luber. Sekarang dengan keterbukaan akses informasi kemudian semua bisa itu ya menurut aku sih pemilu udah nggak terlalu ini ya karena kan semua sudah ketahuan. Ketahuan siapa temenmu siapa. Kalau nggak ini kamu berarti golput. Pasti nebak aku golput. Pasti golput kan gitu.
Ya kalau buat aku, kalau aku memilih aku ya ikut tolol, ikut sistem gitu loh. Lah makanya. Jadi mungkin semoga lah ke depan ini kita jadi apa ya, sebuah negara yang memilih itu ya memang dianggap itu cuman pergantian pemain aja, Betul. pergantian Heeh. aktor kepemimpinan, tapi kalau sistemnya semua sudah harus berjalan. Jadi sehingga di istana itu pun diganti monyet itu tetap jalan dan tetap negara ini berjalan. Kalau buat aku sih gitu. Karena memang sistemnya harus jalan. Modern itu kan sistem harus jalan. Mungkin ada waktu 20 menit terakhir aku pengen nyantai aja ngobrolnya. Kita yang pasti Heeh. masih kita belum ya. Kalau secara ini Mm-mm. masih belum, kalau dibilang resesi belum. Belum. Dan belum. Ya oke, kesimpulannya belum dan moga-moga enggak gitu kan. Iya. Kalau sekarang aku pengennya nyantai gini. eh Balik to yourself gitu kan. Mm-mm. Eh, Cita-cita ke depan Indonesia seperti apa sih yang diimpikan oleh seorang Ibu Justina Adit? Sebenarnya kalau aku bilang bahwa Indonesia seperti ke depan, sekarang pun itu sebenarnya kita sudah sampai pada suatu titik di mana kita itu sudah jadi negara yang diidamkan banyak orang. Artinya Hmm. untuk seorang perempuan itu kita bisa bebas boleh menempuh pendidikan, kemudian kita bebas Hmm. berkarier, kemudian kita Hmm. punya Hmm. kesempatan yang sama dengan Hmm. laki-laki, kemudian Laki-laki. kita juga bisa menampilkan diri kita itu Hmm. secara bebas, itu menurutku sudah impian sebenarnya Indonesia Hmm. gitu Udah dibanding impian banyak negara-negara. negara gitu ya. Sudah Hmm. diimpikan banyak negara Hmm. gitu loh. Hmm. Sekarang Bahkan kita di style apa sekelas aja. di Eropa pun aku Hmm, pikir masih banyak loh yang pengen kayak kita, perempuan tuh dihargai bener, di apa namanya, tidak betul. dilecehkan. Iya sih, sekelas Eropa kalau kita pikir kan maju ya. Dan pernah adikku Uh-uh. pernah tinggal di sana, ya untuk negara yang maju katanya. Kalau yang enggak itu Hmm. malah lebih parah dari zaman penjajahan katanya gitu. Itu sekelas di Nah, Eropa loh. kemudian ini sekarang dengan pandemi ini ya, aku terutama di Hmm. lingkungan kecil keluargaku ya, aku Hmm. lebih Hmm. fleksibel sama anak-anak. Mereka nggak harus sekolah ya. Mereka bisa memanage Hmm. waktunya sendiri. Kemudian mereka Hmm. juga bisa lebih fokus kepada apa yang mereka Mereka suka. sukai atau passion Hmm. mereka Hmm. gitu ya. Hmm. Nggak Hmm. harus mereka duduk di sekolah dari jam sekian sampai jam sekian gitu ya. Hmm. Hmm. Kemudian mereka juga ternyata selama selama mereka nggak usah pergi-pergi, mereka PSBB apa, mereka happy-happy aja, fine-fine aja gitu loh. Asal memang Hmm. ada fasilitas infrastruktur di rumah yang memadai, artinya wifi cukup dan lain sebagainya. Nah itu saya pikir ini sih uh, udah impiannya anak-anak dari zaman dulu, karena mereka dari dulu tuh kepingin homeschooling gitu loh. Nah waktu Hmm. itu kan aku belum berani homeschooling. Ah apa sih homeschooling? Sekarang Aku homeschooling takut ya. gini-gini. Kalau sekarang Hmm. homeschooling mau nggak mau. Kalau Gitu. bapakku itu edan loh. Malah aku itu mulai dulu itu nggak boleh sekolah katanya. Oh ya. Nggak boleh sekolah. Kalau kamu mau sekolah nanti persamaan aja. Kalau nanti kamu kuliah pengen kemana? Tapi aku nggak mau lah. Aku pengen punya temen gitu kan. Dan akhirnya ya memang kita itu kan hidup ya karena punya temen gitu loh. Kalau kita nggak Iya punya bener temen sih. gimana? Iya. Nah terus Dan ini bapakku kalau tuh di ekstrim kayak gitu di negara-negara, zaman itu. nah, kalau di negara-negara Norwegia, Finlandia yang tingkat kebahagiaan orangnya tinggi itu memang sistem pendidikannya itu nggak terlalu ketat untuk memaksa Hmm. anak harus berangkat ke sekolah, kemudian dibebani Hmm. oleh tugas-tugas yang banyak dan lain sebagainya. Mereka Hmm. lebih menekankan pada bagaimana anak-anak itu berlatih empati seperti di Jepang ya, kemudian berlatih Hmm. sharing each other, Hmm. kemudian mereka Hmm. berlatih untuk hidup bersama, kemudian Hmm. berbelas kasihan ke orang. Itu sebenarnya yang penting Hmm. untuk hidup bersama. Kalau kalau di situ berarti 4.0 nggak berlaku loh. Apa? 4.0 itu apa? Era industri 4.0 berarti mati loh di situ. Loh Kayak iya yang kan kita dikatakan, sudah mulai 5.0 sudah. iya. Infrastrukturnya udah dipasang di mana-mana. Bukan, maksudku gini, 5.0 itu sebenarnya bukan 5.0 ala ala ini ya, ala kebanyakan negara besar. Kalau aku sih lebih cenderung ke Jepang malah. Jadi Jepang Mm-mm. itu bagaimana digitalisasi dan kecanggihan teknologi itu sebenarnya untuk menyamaratakan orang-orang yang selama ini tidak mendapatkan
tidak menawarkan perlakuan imbang, tidak diperlakukan imbang oleh ini apa oleh Sistem ke atau negara. oleh sistem. Iya, jadi kesenjangan sosial itu kan selalu ada. Dan di 5.0 sebenarnya yang paling berhak terhadap kecanggihan digitalisasi dan teknologi itu sebenarnya adalah mereka yang secara sosial itu tidak menikmati seperti halnya orang yang di tengah kota. Jadi digitalisasi itu sebenarnya untuk menyamaratakan, untuk menyamakan kesenjangan sosial yang selama ini ada, untuk memperkecil. Jadi umpamanya kayak anak-anak kita yang ada di ujung Papua gitu, justru mereka itu malah dapat fasilitas digital yang lebih memadai daripada mereka yang di tengah kota. Di kota-kota. Ya, karena kalau mereka di kota, mereka masih bisa dialihkan untuk beraktivitas yang lain, dan mereka sama sekali tidak ada masalah dengan sistem pendidikan, fasilitas pendidikan dan fasilitas segala macam itu. Malahan itu 5.0 malah arahnya ke situ. Dan ketika digitalisasi dan kecanggihan teknologi itu tidak bisa menyamaratakan kesenjangan sosial yang ada, maka digital itu sama sekali nggak berharga. Jadi aku lebih senang datang ke dirimu terus aku sungkem, itu jauh lebih membuat aku jadi orang daripada aku lihat YouTube seharian kemudian aku malah gantian aku yang kayak mesin. Sekarang kan hampir kita nggak bisa bedain antara manusia sama mesin, kan sama. Betul. Nah, itu yang kita takutkan. 4.0 itu bahaya di situ. Ketika wifi itu murah, kemudian semua orang bisa beli gadget, akhirnya yang terjadi adalah kita sering udah melihat ada orang yang sudah kayak gadget. Kalau buat aku sih kayak Mas, gitu. Sekarang kita sebenarnya pendidikan itu harus bergeser. Mereka itu harus dilatih empati. Nggak bisa kita itu menjejalkan ilmu, karena ilmu itu dengan ketika jari aja sudah langsung keluar semua gitu loh. Tetapi bagaimana kita memperlakukan orang lain, bagaimana kita ini itu nggak bisa diajarkan, tapi harus dilatih memang. Betul. Kalau mamanya aku bego matematika, aku kan bisa kan manggil guru matematika, aku minta diajari 3 bulan, karena aku jadi pinter matematika. Tapi untuk kemudian aku jadi orang yang punya sense of willing bagus sama orang, kan bisa-bisa seumur hidup ibuku melatih aku belum tentu bisa. Iya, betul. Iya, makanya. Tapi aku lihat loh Mas, kayak di Singapura kemarin ya, semua orang tuh stick to the gadget ya. Tetapi begitu ada masalah, waktu anak saya ketinggalan kereta, mereka tuh nolong gitu loh, mereka tuh ada usaha untuk menolong dan imbang kan, berarti kan mereka nggak jadi kayak mesin. Kalau sekarang kan ada orang sengsara kan malah disuting, viral nih, viral kan gitu. Iya, bener. Nah iya, berarti kan sekarang gadget ini sudah menghasilkan orang-orang yang manusia sudah mirip mesin, dan ini bahaya kalau dibiarkan. Seneng nggak merasa sudah hampir sejam ngobrol dengan dirimu dan tetap mengasihkan selalu. Nanti tak undang lagi mau ya? Aku seneng. Oke, mau. Nanti topiknya tentuin sendiri. Tapi enggak serius. Aku yang malah seneng karena memang ini yang aku harapkan lama. Karena memang kalau ini kita ngobrolnya itu kan direkord dan ada jejak digitalnya. Suatu saat kalau kita saling kangen bisa setel, atau kalau nggak gitu kita bisa lihat sampai di mana dulu kecerdasan kita pada saat itu, terus kemudian di saat mana. Jadi kita bisa ada tahu progres kecerdasan kita itu nambah atau berkurang, atau sekarang malah kita jadi kayak gadget sekarang, kan nggak tahu. Aku bisa ambil rekamannya dari mana, Mas? Ini bisa dari YouTube, bisa dari ini juga bisa, langsung direpost. Oke. Taufik Saguanto ya, Taufik Saguanto YouTube channelnya. Tinggal di copy dari YouTube. Terima kasih ya atas waktu. Terima kasih. Pesan-pesan terakhir sebelum ini. Pesan-pesan terakhir, quotes atau apa penutup? Apa ya? Udah harus punya dong. Penutupnya apa? Artinya untuk menghadapi ketidakpastian yang semakin tinggi atau semakin tidak menentu itu, kita memang dibutuhkan satu emosional resilient, kelenturan secara emosional.
Artinya kita jangan gampang bereaksi atau gampang konflik terhadap suatu kejadian yang akan menghabiskan energi. Kita harus bisa menerima semua semua perilaku, semua persepsi, semua tindak tanduk. Karena apa? Kita semua ini sekarang bukan berdiri di atas realita, tapi berdiri di atas persepsi masing-masing gitu loh. Betul. Betul. Nah, untuk itu kita nggak boleh langsung menjudgment atau apa-apa. Kita harus tetap harus menganalisis, menelaah, kemudian memperkecil konflik. Tujuannya apa ya? Untuk energi, nggak buang energi kita nggak buang energi gitu loh. Jadi betul. memang kemajuan teknologi harus diimbangi dengan emotional resilient, kelenturan emosional. Emotional resilient diakhiri dengan emotional resilient atau kelenturan emosional. Kita semoga diantarkan lebih cerdas lagi ketika setelah selesai melihat tayangan ini. Terima kasih Mbak Justina. Terima kasih, sampai ketemu lagi di next. Oke, sampai ketemu lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.